Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya Putih sebagai ketua dari kelompok 4 ingin mempersembahkan karya kami bersama dalam rangkaian tugas bahasa Indonesia. Mudah-mudahan tugas yang kami persembahkan bisa diterima dengan baik. Ini bisa menghibur kita semua. Marilah sama-sama kita saksikan pembukaan BTS Bergaya Talk Show. Kita menonton bersama, lawak kabar juga beritanya. Gimana lagi pasti di sini, bergaya lagi bersama kami. Anggap saja ini pelajaran untuk kita ambilkan hikmahnya. Yang baik ayo kita tingkatkan, yang buruk langsung kita jauhkan. Bergaya talk show, pastilah bergaya. Bergaya talk show, pasti lebih seru. Maulah malu aja, malu aja. Bergaya talk show, pastilah bergaya. Bergaya talk show, pasti bersahaja. Kalaulah mau aja ya tonton aja. Gimana teman-teman? Apakah sudah menghibur? Mudah-mudahan lagu dan tarian yang kami persembahkan bisa jadi motivasi untuk kita semua dalam berkarya dan berprestasi di Bergaya Talk Show. Selanjutnya, Putih ingin mempersembahkan penampilan pertama, yaitu pementasan liburan kuli bangunan. Selamat menonton sambil bergaya talk show. Tapi geser ke bawah ada. Tapi itu yang atas dulu cuma apa yang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya salah satunya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya, malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Tapi buat saya, malah cari alasan. Mau ke Dufan? Nah, Jakarta banjir. Ya udah, ke Tangkuban Perahu aja. Nah, perahunya bocor. Ya elah, bilang aja bapak tuh gak punya uang. Cerdas. Anak saya saja memang jarang liburan. Buktinya, saya bawa ke tempat kerja saya, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore, dia antang nyusun Lego pakai batu bata. Kalau anak orang lain nyusun Lego, ya jadi robot. Kalau anak saya nyusun Lego, ya jadi pos ronda. Gimana nak? Seru main sama bapak? Mantep bah, pokoknya kalau udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Heh, masa anak perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya, anak saya itu memang jarang liburan. Jadi dia itu norak. Kemarin saya ajak mandi bola aja, dia bawa handuk. Nak, mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan, ya acara ini. Buat saya, kompetisi juga liburan. Gimana enggak coba? Saya dapat pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasur yang empuk. Ketika saya langsung tidur, saya terbayang hal-hal yang indah. Nggak kayak di rumah. Saya tidur di rumah, kebayang cicilan. Tapi gara-gara itu juga, saya sering diprotes sama anak saya. Bapak curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, iya nak, bapak kan di sana kerja. Apa? Pernah, katanya Jakarta banjir. Iya nak, di sana banjir. Bapak saja kerja naik tongkang. Anak saya itu sering protes karena dia ingin banget ke Jakarta, ingin tahu Dufan. Kalau orang lain, anak lain ingin tahu Dufan, ya dibawanya ke Dufan. Anak saya ingin tahu Dufan, dibawanya ke warnet. Tuh nak, Dufan itu. Tapi saya jadi tahu, walaupun dari warnet, ternyata di Dufan banyak wahana. Salah satunya rumah miring. Rumah miring, kalau mandul saya tahu, dibongkar ini. Saya aja masang batu bata miring dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring.
Ini anak proyek mana yang bikin? Bikin malu komunitas. Saya Didi, terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Pasti seru kan tampilannya? Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik di sini. Contohnya, hidup sederhana itu indah jika kita bisa bersyukur. Selanjutnya, Putih ingin melanjutkan sesi tanya jawab anekdot. Selamat penonton sambil bergaya talk show. Baiklah teman-teman semua, di sini Putih sudah bersama dengan dua narasumber yang akan membahas tentang seputar teks anekdot. Putih, persilakan untuk memperkenalkan diri. Bersama saya Didi. Bersama saya Rido. Terima kasih. Selanjutnya Putih ingin bertanya tentang apakah ciri-ciri teks anekdot. Baik, Putih, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama tuh berisi kisah-kisah lucu atau bualan bersifat menggelitik, mengandung makna atau pesan, bersifat menyindir dan menghibur pembaca, kisah cerita menyerupai dongeng. Baik, selanjutnya apakah sifat-sifat umum dari teks anekdot? Saya akan menjawab bersifat humor atau lelucon. Kemudian apakah fungsi dari teks anekdot? Menyampaikan sindiran dan saran, menghibur pembaca tetapi juga dapat menyampaikan pesan atau makna dengan cara yang ringan dan mudah dicerna, sebagai sarana untuk menyalurkan ekspresi atas perasaan. Baiklah, pertanyaan terakhir dari Putih, apa saja kaidah yang meliputi teks anekdot? Baik, saya akan menjawab. Kaidah dari teks anekdot adalah pesan moral, kelucuan atau kekonyolan, sindiran, dan kebahasaan. Terima kasih sudah memberikan jawaban dari pertanyaan Putih. Akhirnya kita semua jadi mengetahui tentang ciri-ciri, sifat umum, fungsi, dan kaidah dari teks anekdot. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Putih dalam acara Bergaya Talk Show. Teman-teman semua, Putih ingin mengajak teman-teman untuk menonton persembahan pementasan perundungan. Selamat menonton! Tahu nggak sih, ternyata ada anak baru tahu? Masa sih? Iya, kampungan banget lagi. Oh my god, gue jadi kepo deh orangnya yang mana. Kira-kira sekampung apa ya dia? Ini nggak sih anaknya? Ya, siapa lagi? Kok pindahan dari mana deh? Kok bisa masuk sekolah terus? Aku pindahan dari Rawabuaya. Kampung banget sih, Bos. Gak level gue sekolah di sini. Berarti gak usah sekolah di sini deh. Tahu ngapain sih? Ada apa ini? Kamu kenapa? Dia jatuh, Pak. Dia jatuh, Pak. Kamu kenapa? Dia jatuh, Pak. Jatuh, Pak. Kamu jatuh. Enggak, Pak. Aku didorong. Enggak. Kalian ngedorong dia? Enggak, Pak. Saya sama dia. Kan nggak pernah buat masalah di sini. Bener, kamu dibully atau jatuh? Enggak kan? Dia jatuh, Pak. Saya sama kita, Pak. Aduh, Bapak lagi di telepon nih. Yaudah kalian hati-hati ya. Bapak ada urusan nih. Makasih, Pak. Kok nggak bilang? Itu sih kerudung atau kudung? Kembali lagi bersama saya Putih dalam Kembali lagi bersama saya Putih dalam Bergaya Talk Show. Gimana nih teman-teman setelah menonton video tadi? Mudah-mudahan kita semua jangan ya niru hal-hal yang tidak baik itu, karena itu merupakan perbuatan yang tercela. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya mari kita simak breaking news seputar Indonesia yang akan dibawakan oleh Putih sendiri dan Giandra. Selamat sore pemirsa, bersama saya Putih, Saya Gia. yang akan membawakan ragam berita sore yang terkini dan terpercaya Yang diliput dalam berita seputar Indonesia. Kepolisian Resor Kota Polresta Samarinda mengungkap kasus pidana penjualan produk kecantikan dengan merek HB Racik Inces yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Pengungkapan kasus ini diawali dengan keluhan dari masyarakat
yang telah membeli salah satu produk kosmetik dengan keluhan iritasi pada kulit wajahnya. Karena banyak laporan dari masyarakat, akhirnya Satreskrim melakukan penyelidikan melalui media sosial dan di lapangan. Tanpa berlama-lama lagi, akhirnya polisi bisa menemukan tempat dan pemilik pembuatan kosmetik ilegal. Polisi langsung melakukan penggerebekan pada malam hari. Kok muka aku merah-merah gini? Padahal baru 1 bulan pakai produk Korea bedak. Pokoknya aku harus laporin polisi. Bedak apaan ini? Siang Bu Siti, bisa minta waktu sebentar? Siang, bisa Pak? Ada apa ya Pak? Saya mendapat keluhan dari warga tentang produk yang Ibu jual. Wah, enggak Pak. Dari kemarin nggak ada yang komplain dan datang ke sini. Oh, kan sebentar. Sudah berapa lama Ibu menjual hasil produk kosmetik tersebut? Berapa banyak karyawan yang Ibu pekerjakan? Berapa keuntungan yang Ibu dapat dari hasil menjual kosmetik tersebut? Baik Pak, saya akan siap-siap dulu. Kembali lagi bersama Putih dalam Bergaya Talk Show. Teman-teman, kalau kita lihat berita, pasti kita jadi takut ya. Makanya kita harus bijak dalam memilih kosmetik yang akan kita gunakan. Ya kan teman-teman? Nah, sambil menunggu breaking news yang kedua, yuk kita lanjutkan lagi ke acara berikutnya, yaitu Tanya Jawab Kaidah Kritik. Selamat datang bersama saya Putih dalam sesi tanya jawab tentang kaidah kritik. Di sini kita akan melakukan sesi tanya jawab secara online dan telah tersambung bersama saya dan 2 orang narasumber. Baiklah, kita mulai ya sesi tanya jawabnya. Sehubung dengan berkesinambungannya tanya jawab kaidah kritik dengan tanya jawab teks anekdot, menurut kalian, apakah yang kalian ketahui tentang pertanyaan retoris? Baik, terima kasih kepada MC atas pertanyaannya. Jadi, pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sudah jelas jawabannya dan tidak lagi diduga-duga. Misalnya, siapa sih yang di dunia ini tidak ingin hidup bahagia? Jawabannya tentu saja tidak ada, karena setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti ingin merasakan yang namanya hidup bahagia. Baik, kalau begitu apa tujuan dari pertanyaan retoris itu sendiri? Umumnya pertanyaan retoris diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan pada orang lain secara halus. Nah, kalau gitu apa saja majas yang diperlukan dalam kaidah kritik? Iya, tentu saja perlu. Majas yang digunakan adalah majas sindiran. Majas sindiran sendiri merupakan majas yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan dengan cara menyindir, bertujuan untuk meningkatkan kesan dan makna dari suatu kata terhadap pembaca. Betul, majas sindiran terbagi menjadi 3 macam, yaitu majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Untuk majas ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan sebenarnya, dengan bertujuan untuk menyindir. Contohnya, harga kedelai itu murah sekali ya, sampai-sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Lalu, majas sinisme adalah gaya bahasa ejekan atau sindiran yang menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Contohnya, biarpun menyewa, yang penting keren. Terakhir adalah majas sarkasme. Majas sarkasme merupakan majas yang paling keras di antara majas-majas yang sebelumnya. Mengapa demikian? Karena majas sarkasme itu secara terang-terangan menunjukkan bahwa ia menyinggung seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ia menggunakan kata-kata yang kasar. Contohnya nih, sudah tahu tidak punya uang tapi tetap pengen pergi liburan. Gak usah mimpi deh. Nah, itu contoh dari majas sarkasme. Namun, di dalam teks anekdot itu gaya bahasa majas sarkasme ini kurang disarankan karena terkesan terlalu keras dan terkesan kurang santun. Lalu, dalam teks anekdot pun diperlukan kata kerja material, yakni kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Misal dalam kalimat tatkala melintasi jalan yang ramai tersebut, di dalamnya terdapat kata melintasi yang menunjukkan suatu kegiatan atau aktivitas. Baiklah, terima kasih untuk semua penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hai teman-teman, gimana setelah menonton sesi tanya jawab yang online tadi? Pasti kita jadi tambah pemahaman ya kan? Oh iya teman-teman, gimana kalau kita sambil istirahat yuk?
kita lihat iklan yang mau lewat ini. Tetap di sini ya, di acara Bergaya Talk Show. Kembali lagi bersama Putih dalam acara Bergaya Talk Show. Baiklah, sekarang Putih ingin mempersembahkan penampilan pementasan Korupsi Kecil. Selamat menonton! Lontong penuh kata. Sebuah negara tidak akan hancur dengan 1000 pengemis di dalamnya. Tetapi, sebuah negara akan hancur dengan beberapa koruptor di dalam negara tersebut. Perlu kita ketahui, korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi saja, melainkan oleh anak-anak maupun para remaja seperti kita pun dapat melakukan korupsi dalam bentuk kecil. Namun, yang harus kita ketahui adalah hal yang kita anggap kecil tersebut dapat menjadi sebuah awal yang besar. Iya nih, dapetnya banyak banget. Jadi cepet habis. Bentar ya, aku mau nelfon mama dulu. Tolong transfer. Loh, Nopal, kamu jangan bohong. Tadi kan informasi dari kakak atau kan mau tinggal di sini. Kok kamu kabarnya? Maaf, mama juga gak bakal tahu dia lagi di Surabaya. Nopal, kamu gak boleh gitu. Itu sama artinya dengan kamu korupsi. Berapapun nominalnya, kalau hal kayak gini aja kamu udah korupsi, gimana hal yang lebih besar nantinya? Iya juga ya. Jadi aku gila pengen aja gitu nambahin duit jajan. Yaudah, minta maaf sana sama kamu. Oh ya udah deh. Tanpa disadari, hal tersebut menunjukkan bahwasanya karakter korupsi telah tertanam di dalam diri seseorang. Sebagai generasi muda Indonesia, sudah seharusnya kita menanamkan nilai kejujuran dan juga nilai keamanahan di dalam diri, sehingga Indonesia mampu menuju ke arah yang lebih maju lagi. Katakan tidak pada korupsi. Wujudkan pemuda Indonesia yang berprestasi. Negeri indah ini sangat berarti. Janganlah kalian kotori dengan korupsi. Wah, gimana teman-teman setelah menonton video tadi? Mudah-mudahan kita semua bisa memetik hikmah dari kejadian tadi. Kemudian, kita akan saksikan lagi tanya jawab tentang teks eksposisi. Selamat menonton! Kembali bersama Putih dalam sesi tanya jawab tentang teks eksposisi. Di sini telah hadir dua narasumber. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Marini Indah. Saya Raina Amanda. Apa sih laporan teks eksposisi itu? Eksposisi laporan adalah teks yang berisi gagasan atau temuan berdasarkan hasil penelitian atau peristiwa yang terjadi. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun teks eksposisi laporan? Ada beberapa langkah-langkah untuk menyusunnya. Yang pertama bisa dimulai dengan menentukan topik fenomena sosial. Topik ini bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari, seperti contohnya kebiasaan membaca. Lalu untuk yang kedua, kita harus menentukan siapa atau apa yang akan menjadi responden atau sumber data penelitian. Semakin banyak respondennya, maka hasil penelitiannya akan semakin valid. Lalu yang ketiga dilanjut dengan merumuskan hal yang ingin diketahui dalam bentuk pertanyaan. Untuk topik kebiasaan membaca, pertanyaannya bisa seperti berapa jam yang kamu habiskan dalam sehari untuk membaca, atau buku apa saja yang kamu baca, dan sebagainya. Terima kasih, apa masih ada yang perlu ditambahkan? Selanjutnya itu dengan menentukan cara pengambilan data. Apakah cara survei yang akan dilakukan, terus dengan angket isian atau berupa wawancara. Seterusnya itu ada mengumpulkan data dengan cara pemilihan data yang telah dipilih. Nah, seterusnya mengolah data yang telah didapat dengan menghitung hasil presentase jawaban responden. Terus ada menyimpulkan data dalam bentuk teks eksposisi laporan.
Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi di sini saya juga akan bertanya, apa saja struktur dari laporan teks eksposisi? Pernyataan pendapat, isinya adalah pendapat kita terhadap topik yang akan dibahas dan alasan kita mengapa memilih topik tersebut. Nah, yang kedua itu argumen atau hasil penelitian. Bagian ini juga bisa dilengkapi dengan tabel, grafik, atau diagram untuk menunjukkan data yang diperoleh. Yang terakhir itu ada penegasan ulang. Kita bisa menyampaikan simpulan atau penegasan pendapat terhadap hasil yang dibahas. Baiklah, setelah kita mendengar jawaban dari dua narasumber kita, pasti bisa menjadi acuan untuk kita membahas teks eksposisi laporan. Terima kasih. Kembali lagi bersama Putih dalam acara Bergaya Talk Show. Baiklah teman-teman, setelah kita saksikan sesi tanya jawab tadi, yuk sama-sama kita istirahat sejenak dengan menonton jeda iklan yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana ya, nanti Putih akan kembali. Pal, badminton yuk. Ayo. Waduh, nggak nyampe. Pal, ambilin Pal. Yuk. Yuk, ayo main lagi. Hai Lotin, tumbuh tuh ke atas, nggak ke samping. Selanjutnya, marilah kita masuk ke sesi tanya-jawab seputar komik strip. Yuk, saksikan bersama-sama. Selamat datang untuk dua narasumber yang telah hadir di sini, yang akan bersama saya untuk berbagi pengetahuan tentang komik strip. Sebelum mulai, silakan untuk memperkenalkan diri. Leni dan Salsa. Baiklah, kita langsung saja ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa sih komik itu? Baik, komik adalah lambang atau gambar yang memiliki urutan tertentu. Tujuannya untuk memberi informasi pada pembaca. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa aja langkah-langkah dalam pembuatan komik? Jadi langkah-langkah dalam pembuatan komik itu yang pertama adalah menentukan tema dan judul komik. Lalu yang kedua kita harus menyiapkan perlengkapan untuk menggambar. Yang ketiga itu membuat sketsa gambarnya. Yang keempat kita harus menambahkan teks atau kata-kata yang sesuai dengan gambar itu. Dan yang terakhir adalah memberi warna yang sesuai dengan komik tersebut. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya, apa aja unsur yang terdapat dalam komik? Baik, unsur dalam komik ada ruang, image, color, text, dan voice. Dan selanjutnya, apa fungsi dari pembuatan komik? Iya, jadi fungsinya itu yang pertama sebagai sarana memberi informasi dan edukasi kepada pembaca. Lalu yang kedua itu media yang dapat menghibur para pembaca. Yang ketiga adalah melakukan pengungkapan ekspresi atau pesan penulisan kepada halayak ramai. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya tentang komik strip. Mudah-mudahan bisa jadi acuan jika kita ingin belajar untuk membuat komik. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir hari ini. Bersama saya Putih dalam acara Bergaya Talk Show. Untuk acara selanjutnya, mari kita sama-sama menyaksikan berita seputar Indonesia. Berita selanjutnya, telah terjadi tawuran yang sangat hebat antara SMA Raja Wali dan SMA Bumi Perkasa pada sore hari di sekitar Jalan Jembatan 5. Untungnya, karena polisi cepat datang ke TKP, tawuran tidak berlangsung lama dan tidak ada korban yang terluka parah. Walaupun di TKP, polisi menemukan juga senjata-senjata tajam dan alat-alat tumpul yang digunakan para siswa untuk aksi tawuran. Para pelaku tawuran sudah dibekuk dan digiring ke kantor polisi setempat. Setelah mendapat penyuluhan dan pembinaan juga mendapatkan sanksi dari sekolah, dan kemudian mereka semua dikembalikan kepada orang tuanya dengan membuat surat perjanjian supaya tidak mengulangi lagi. Oh jadi lu yang nungguin baca gua? Hah? Lu buat mana? Lu mau berani? Gimana? Lu mau berani mana? Lu mau solo apa solo ah? Lu mau solo apa solo? Ayo gua mau baca gua. Ini ya. Udah ayo gua mau. Bukan baca gua dulu. Panggil.
lu mau berantem apa enggak? Hah? Kemana? Jadi enggak lu? Ayo, lu kemana? Ayo. Taruh semua senjatanya. Bawa apa aja kamu? Nggak ada, Pak. Kamu juga bawa apa aja? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ini kamu bawa apa aja? Nah, ini apa? Ih, enggak, Pak. Aduh. Kalau kamu bawa apa? Nggak ada, Pak. Belum butuh jajan, Pak. Nggak ada. Semuanya. Bawa. Pak. Siapa nama kamu? Saya ini, Pak. Kamu? Saya Nopal. Kamu? Saya Nopal, Pak. Kamu? Saya Firasya, Pak. Kamu? Saya Zaki, Pak. Dari sekolah mana aja ini? Saya sekolah teknik, Pak. Teknik, Pak. Teknik, Pak. Teknik juga, Pak. Kenapa kalian tawuran? Saya nggak seneng, Pak. Dia ngebully kucing saya, Pak. Saya ikut-ikutan doang, Pak. Kalau kamu berdua? Saya ikut-ikutan juga, Pak, ini. Saya nemuin teman saya, Pak. Kalian mau diproses atau mau berdamai? Damai, Pak. Damai, Pak. Jangan diproses. Ini lagi kamu yang gendut. Ikut-ikutan. Alasan kamu ikutan apa? Saya bantuin teman saya doang, Pak. Barang-barang ini kalian dapat dari mana? Dari bapak saya, Pak. Dari temen, Pak. Saya punya bapak saya, Pak. Saya mulung, Pak. Saya ngambil dari kebun bapak saya, Pak. Berdiri kalian semua. Kita selesaikan di kantor. Berdiri, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sekarang kalian maunya apa? Setelah tindakan yang kalian buat, orang tua kalian harus tahu, sekolah kalian harus tahu, dan kalian harus membuat surat pernyataan. Jangan, Pak. Mama saya lagi dirawat, Pak. Jangan, Pak. Saya nggak punya orang. Jangan, Pak. Mana orang susah. Sama saya kerja, Pak. Jangan, Pak. Orang tua saya cuma seorang buruh, Pak. Setelah saya lihat latar belakang orang tua kalian, saya turut prihatin, kasihan. Iya, Pak. Mohon bebaskan kita semua, Pak. Iya, Pak. Bebaskan kami, Pak. Ya, Pak. Kami mohon, Pak. Iya, Pak. Jangan bebaskan kami, Pak. Jangan sampai orang tua kami tahu, Pak. Iya, Pak. Bebaskan kami semua, Pak. Baik, untuk kali ini kalian saya berikan keringanan, saya bebaskan. Jika kalian mengulanginya lagi, tidak akan ada berdiskusi di sini. Kalian saya akan masukkan ke penjara anak nakal. Baik, Pak. Ya, Pak. Nggak bakal mengulanginya lagi, Pak. Janji. Kami semua berjanji, Pak. Tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Iya, Pak. Baik. Akhirnya sampai juga kita di penghujung berita. Di berita seputar Indonesia. Saya Gia Dan saya Putih. pamit undur diri. Selamat sore, salam Indonesia. Kembali lagi bersama saya Putih dalam acara Bergaya Talk Show. Kita lanjut lagi ya ke acara berikutnya, yaitu Tanya Jawab Lawakan Tunggal. Selamat siang semuanya. Saya Ananda Safa selaku MC. Di sini saya sedang bersama William Aziz Iskandar yang merupakan narasumber kami. Jadi, kami akan membahas terkait lawakan tunggal. Oke, yang pertama. Sebagai seorang narasumber, menurut kamu lawakan tunggal itu apa sih? Lawakan tunggal itu sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap fenomena yang terjadi. Oke, yang saya ketahui, lawakan tunggal itu terdiri dari beberapa istilah penting ya? Ya, benar. Boleh tolong disebutkan? Ya, saya akan sebutkan. Di sini yang pertama ada setup, yang kedua ada beat, yang ketiga ada punch, yang keempat ada roll of three. Oke, supaya penonton lebih paham nih, tolong jelaskan istilah tersebut dan berikan contohnya. Roll of three adalah suatu cara untuk mengundang tawa penonton. Roll of three juga digunakan melalui cara menyampaikan 3 hal, contohnya. Dia bilang begini, Bapak curang, Bapak tidur di hotel terus, Bapak makan nasi kotak enak, dan Bapak tiap hari naik lift. Oke,
Terima kasih kepada Willy selaku narasumber kami. Semoga apa yang kami bahas kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya Ananda Safa dan Saya William Ajis Iskandar. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putih dalam acara Bergaya Talk Show. Tanpa terasa waktu terus berjalan. Tibalah kita di penghujung acara. Sebagai tampilan terakhir dari kami persembahkan tampilan pementasan Maling Kundang. Mudah-mudahan seluruh rangkaian talk show dari kelompok kami bisa diterima dengan baik dan bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Kami grup Bergaya Talk Show pamit undur diri. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah Maling Kundang yang meninggalkan ibunya setelah lama dia pergi. Akhirnya di suatu desa yang indah dan lestari terjadilah pertemuan yang tidak terduga. Penasaran kan dengan ceritanya? Sama. Cabe. Berapa sih, Wak? Ibu 50.000 aja. Mahal. 30.000, Bu. Cabe Afrika, cabe Australia, cabe-cabean. Wah, murah banget. Cabai apa? Buat makan, Bu. Dan jualan cabai. Istriku. Iya, lama banget sih. Anakku. Ibu siapa ya? Malin, aku ini ibumu, Nak. Bu, cabenya gajinya. Malin, kemana saja kamu selama ini? Gak pernah ngasih kabar. Beb, ini siapa sih? Kok SKSD banget? Kamu jangan berbohong ya. Aku itu sudah mengenalimu. Ibuku itu sudah mati. Jaga, cabeku terguncang. Alamak, cabeku kaget. Astaga, cabeku terbunuh. Ya Tuhan, mengapa anakku berubah menjadi durhaka seperti ini? Berikanlah ia teguranmu ya Tuhan. Tuhan, kukutuk dia menjadi sebuah batu. Namun, semua sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin berubah menjadi batu. Batu si anak durhaka bisa disaksikan sampai sekarang.